Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Berjumpa lagi di video pembelajaran ekonomi kelas 11. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran tentang indeks harga dan inflasi. Di video yang lalu kita sudah selesai membahas tentang indeks harga, maka sekarang kita akan membahas tentang inflasi. Yuk kita mulai belajar. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa sih tujuan kalian untuk mempelajari inflasi ini. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian, teori, dan penyebab inflasi. Kemudian kalian juga bisa menghitung laju inflasi. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan tingkat pengelompokan dan cara mengatasi inflasi. Yang terakhir, kalian bisa menginterpretasi nilai inflasi dan dampaknya bagi perekonomian Indonesia. Pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum atau price level cenderung naik. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran memiliki jumlah dan jenis yang sangat banyak, di mana sebagian besar dari harga-harga tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika kondisi pada tingkat harga turun karena barang-barang tidak laku, akibat daya beli masyarakat yang rendah disebut sebagai deflasi. Yang kedua adalah teori inflasi. Teori yang pertama adalah teori kuantitas. Di sini dikatakan bahwa terjadinya inflasi sebenarnya hanya disebabkan oleh satu faktor, yaitu kenaikan jumlah uang yang beredar atau JUB. Teori kedua adalah teori Keynes yang dikemukakan oleh ahli ekonomi asal Inggris John Maynard Keynes. Ia mengatakan bahwa inflasi terjadi karena sekelompok masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Kenaikan harga tidak hanya ditentukan oleh kenaikan jumlah uang yang beredar saja, tetapi juga ditentukan oleh kenaikan dalam ongkos produksi. Penyebab inflasi. Yang pertama adalah demand pull inflation atau tarikan permintaan. Kita lihat kurvanya. Seperti di materi kelas 10, ketika mempelajari permintaan dan penawaran, maka kurva menunjukkan ke atas adalah harga dan yang ke samping adalah kuantitas barang. Dan ada kurva penawaran atau dalam gambar ini adalah S1. Kemudian ada kurva permintaan atau kurva D1, di mana titik perpotongannya disebut sebagai titik keseimbangan atau equilibrium 1, yang menunjukkan harga kesepakatan pertama dan jumlah barang yang disepakati. Akibat adanya permintaan yang bertambah atau adanya demand pull, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan atas, sehingga muncul kurva D2. Akibatnya, tingkat keseimbangan pun bergeser ke arah kanan atas, sehingga ditunjukkan oleh titik E2. Dan ketika dihubungkan ke arah harga, maka terlihat harganya meningkat dari P1 ke P2 dan jumlah barang yang disepakati pun mengalami peningkatan. Yang kedua ada cost push inflation atau dorongan biaya. Seperti pada demand pull, kita menggunakan analisis pendekatan kurva, di mana ada kurva permintaan dan ada kurva penawaran, dan ada titik keseimbangannya yang menunjukkan berapa harga yang disepakati beserta jumlah barangnya. Perbedaannya adalah karena kita membahas tentang biaya produksi, maka yang bergeser adalah kurva supply karena berasal dari produsen, yang bergeser ke arah kiri atas dan terjadilah kurva S2. Dan titik keseimbangannya pun bergeser dari E1 menjadi E2, yang mengakibatkan harga yang disepakati bertambah menjadi P2, namun jumlah barang yang disepakati turun menjadi Q2.
Penyebab ketiga adalah imported inflation, yaitu terjadi akibat mengimpor barang dari luar negeri saat di sana terjadi inflasi atau terjadi kenaikan harga barang di luar negeri, sehingga barang-barang impor mengalami kenaikan harga. Penyebab yang keempat adalah domestic inflation, disebabkan karena meningkatnya pengeluaran pemerintah, sehingga terjadi defisit anggaran yang menyebabkan uang beredar di masyarakat bertambah. Penghitungan laju inflasi. Rumus laju inflasi adalah PN dikurangi P0 dibagi P0 dikali 100%, atau delta P dibagi P0 dikali 100%, di mana PN adalah harga komoditas pada periode yang ditanya, P0 adalah harga komoditas pada periode dasar, dan delta P adalah perubahan harga antar periode. Tingkat inflasi. Setelah kalian menghitung dengan rumus yang tadi, jika hasilnya antara 0-10%, maka dikatakan ringan. Jika antara 10,01 hingga 30%, maka dikategorikan sedang. Jika angkanya menunjukkan 30,01 hingga 100%, maka dianggap inflasi berat. Dan jika di atas 100%, maka dikategorikan sebagai hiperinflasi. Komoditas perhitungan inflasi. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2018, terdapat 11 kelompok komoditas perhitungan inflasi yang meliputi 1. Makanan, minuman, dan tembakau. 2. Pakaian dan alas kaki. 3. Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya. 4. Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Yang kelima, kesehatan. Keenam, transportasi. 7. Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. 8. Rekreasi, olahraga, dan budaya. 9. Pendidikan. 10. Penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Dan yang terakhir adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya. Contoh soal. Nomor 1. Diketahui data harga sebagai berikut. Ada 3 jenis barang, beras, gula, dan daging ayam, serta harga tahun 2018 dan 2019. A. Berapakah laju inflasi tahun 2019? B. Termasuk tingkat inflasi yang manakah kondisi tahun 2019? Silahkan kamu hitung. Contoh soal nomor 2. Diketahui data harga sebagai berikut. Ada 3 jenis barang, kedelai impor, kedelai lokal, dan tempe, serta harganya masing-masing pada bulan Maret, April, dan Mei 2019. A. Berapakah laju inflasi bulan April dan Mei 2019? B. Berdasarkan penyebabnya, inflasi apakah yang terjadi pada bulan tersebut? Silahkan kamu kerjakan. Dampak inflasi. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara, terutama jika suatu negara mengalami hiperinflasi, seperti Zimbabwe dan Venezuela dalam 2 tahun terakhir ini. Masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang, karena harga barang mengalami kenaikan, sedangkan pendapatannya tidak mengalami perubahan. Jika terdapat kebijakan untuk mengurai inflasi, maka berpotensi menambah jumlah pengangguran, karena pemerintah berusaha untuk menekan harga. Sehingga produsen pun untuk mengurangi biaya produksinya memilih untuk melakukan PHK. Masyarakat akan cenderung menyimpan barang atau investasi daripada menyimpan uang atau menabung, karena nilai uang akan terus turun karena adanya kenaikan harga barang tadi. Misalkan,
Barang yang tadinya bisa dibeli dengan harga 10.000 pada tahun tertentu, beberapa tahun kemudian perlu mengeluarkan uang hingga 15.000 untuk mendapatkan kuantitas yang sama. Pihak mana saja yang diuntungkan dengan adanya inflasi? Yang pertama adalah eksportir. Yang kedua adalah debitur. Yang ketiga adalah para spekulan. Sedangkan pihak-pihak yang dirugikan yaitu importir, kreditur, dan orang-orang yang berpenghasilan tetap. Cara mengatasi inflasi. Yang pertama dapat dilakukan dengan kebijakan moneter. Yang kedua bisa dilakukan dengan kebijakan fiskal. Dan yang ketiga dilakukan dengan kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kebijakan moneter atau monetary policy. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengintervensi jumlah peredaran uang di masyarakat, sehingga stabilitas nilai mata uang atau dalam hal ini rupiah tercapai dan terpelihara, serta tidak terjadi inflasi maupun deflasi dalam tingkat yang tinggi. Berdasarkan tujuannya, kebijakan moneter terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan ekspansif yang meningkatkan jumlah uang beredar, dan kebijakan kontraktif yang mengurangi jumlah uang beredar. Instrumen-instrumen kebijakan moneter, karena dilakukan oleh Bank Sentral, maka yang pertama adalah secara kuantitatif dan secara kualitatif. Secara kuantitatif akan dibagi menjadi tiga, yaitu operasi pasar terbuka, politik diskonto, dan giro wajib minimum. Sedangkan kualitatif akan dibagi menjadi imbauan moral dan pagu kredit. Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka atau open market policy. Kebijakan ini berkaitan dengan transaksi surat berharga negara atau SBN yang terbagi menjadi dua, yaitu surat utang negara atau SUN dan surat berharga syariah negara atau SBSN yang juga dikenal sebagai sukuk negara. Jika terjadi inflasi, maka BI akan menjual surat berharga negara yang dimiliki. Jika terjadi deflasi, maka BI akan membeli SBN dari masyarakat, sehingga uang yang berada di masyarakat pun akan bertambah. Yang kedua, ada politik diskonto atau discount rate policy. Kebijakan ini berkaitan dengan suku bunga yang berlaku di bank umum. Jika terjadi inflasi, maka suku bunga akan dinaikkan, sehingga orang-orang akan cenderung menyimpan uangnya di bank dan mengurangi jumlah uang beredar. Sedangkan kebalikannya, jika terjadi deflasi, maka suku bunga diturunkan dengan harapan masyarakat akan menarik uangnya di bank dan membelanjakannya. Yang ketiga adalah giro wajib minimum atau cash ratio. Kebijakan ini berkaitan dengan cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Jika inflasi, maka cadangan kas akan dinaikkan, sehingga jumlah uang yang dapat dipinjamkan ke masyarakat dibatasi. Sedangkan jika deflasi, maka cadangan kas akan diturunkan, sehingga orang dapat meminjam uang dari bank. Selanjutnya adalah kebijakan moneter yang bersifat kualitatif. Yang pertama adalah imbauan moral atau moral suasion policy, di mana Bank Indonesia mengimbau kepada bank-bank umum agar mempertimbangkan kondisi ekonomi secara makro sehingga arus uang dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah pagu kredit atau selling credit policy, di mana kebijakan ini untuk memperketat atau mempermudah dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat. Jika inflasi, maka kebijakan uang ketat yang akan dilakukan atau tight money policy. Jika deflasi, maka kebijakan yang dilakukan adalah uang longgar atau easy money policy.
Lalu kebijakan kedua untuk mengatasi inflasi adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, atau dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintah, guna memengaruhi agregat atau secara keseluruhannya. Berdasarkan tujuannya, kebijakan fiskal terbagi menjadi dua, yaitu yang bersifat ekspansif atau meningkatkan jumlah uang beredar, dan kontraktif atau mengurangi jumlah uang beredar. Pada dasarnya, kebijakan fiskal berkaitan dengan penetapan APBN, atau anggaran penerimaan dan belanja negara, yang memuat dua hal, yaitu yang pertama, dari sisi pendapatan adalah pajak. Jika terjadi inflasi, maka biasanya tarif pajak akan dinaikkan atau diperketat. Sedangkan jika terjadi deflasi, maka pemerintah akan memberikan insentif pajak, biasanya seperti tax holiday. Yang kedua adalah dari sisi belanja. Jika terjadi inflasi, maka pemerintah akan mengurangi jumlah belanjanya, atau akan menetapkan anggaran surplus. Sedangkan jika terjadi deflasi, maka belanja negara akan ditambah, sehingga terjadilah anggaran defisit. Yang terakhir adalah kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Yang pertama adalah mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya, sehingga jumlah barang yang tersedia di masyarakat bisa memenuhi permintaan. Yang kedua adalah menaikkan tingkat upah. Yang ketiga, pemerintah menetapkan harga minimal atau floor price maupun harga maksimal atau selling price, sehingga kedua belah pihak, baik produsen maupun konsumen, sama-sama diuntungkan. Yang keempat, pemerintah melakukan distribusi produk secara langsung. Biasanya pemerintah akan melaksanakan yang namanya kegiatan operasi pasar. Yang terakhir adalah kebijakan perdagangan internasional. Bisa melalui pengurangan impor maupun pelarangan impor dan seterusnya. Studi kasus perekonomian Indonesia. Setelah kalian mempelajari teori tentang inflasi tadi, maka kita perlu melihat kasus yang ada di Indonesia, yaitu merebaknya kasus COVID-19 di seluruh dunia, termasuk pada Indonesia. Pada tahun 2020 ini mengakibatkan anomali pada kondisi ekonomi makro Indonesia. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, setiap memasuki bulan Ramadan yang diikuti dengan Idul Fitri, terjadi lonjakan harga yang mengakibatkan tingkat inflasi bertambah signifikan. Tapi pada tahun ini tidak demikian. Data BPS menunjukkan tingkat inflasi bulan April dan Mei, di mana bulan Ramadan terjadi, justru lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yaitu Maret, dan bulan berikutnya yaitu Juni. Nah, silahkan berikan analisismu terkait fenomena tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kalian dalam konsep inflasi. Tetap jaga kesehatan kalian dan jangan lupa praktikkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.